harus kemudian terjun ke lapangan gitu, yang tadinya mungkin di ruangan medis dan sebagainya. Apa yang Kakak Ardi rasakan sebenarnya? Tapi salah satunya adalah bagaimana pendidikan profesi dokter ini dipermudah juga ya, begitu ya? Balik lagi bersama saya Januar di podcast Kios 1 dalam sesi Opsi, obrolan pintar seputar politik. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan spesial sekali kayaknya ini. Di sesi Opsi hari ini kita kedatangan tamu seorang dokter muda yang juga baru bergabung ke dunia politik, Kakak Dokter Kakak Dokter Ardiatma ya, dipanggilnya Kakak Adi? Ardiatma. Ardiatma. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Baik-baik di. Siap. Oke, baik. Hari ini mungkin saya mau highlight dulu Kakak apa yang kita akan bicarakan. Pertama mungkin tentang bagaimana sih sebenarnya kekinian ini progres setelah Kakak maju di dunia politik dan masuk dan terjun secara jauh. Yang kedua mungkin keresahan Kakak sendiri nih setelah beberapa bulan ini di dunia politik, bertemu dengan konstituen dan masyarakat. Yang ketiga mungkin what next? Apa sih sebenarnya yang akan dibawa oleh Kakak Ardi sendiri ke dalam dunia politik sebagai seorang dokter juga gitu. Oke. Pertanyaan pertama mungkin begini Kakak. Sebenarnya kita ini sebagai seorang dokter yang terkenal dan sebagainya masuk dunia politik gitu. Asumsi pertama kita ketika melihat sebagai profesi sebenarnya banyak sih sebenarnya Kak yang berprofesi sebagai dokter. Tapi mungkin secara eksplisit dan singkat Kakak Ardi sendiri punya alasan tertentu mungkin sehingga memutuskan diri untuk masuk ke dalam politik. Boleh kasih kami bocoran Kakak kenapa sebenarnya gitu. Oke. Siap. Ya, terima kasih atas undangan podcastnya hari ini. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kami dari latar belakang dokter, dunia kesehatan, yang awalnya sebenarnya tidak terlalu bersentuhan dengan politik. Tetapi lambat laun kita sadar bahwa semua keputusan, semua hal-hal yang berbau tentang infrastruktur dan lain-lain itu tujuannya dari politik. Betul. Termasuk kesehatan ya? Termasuk kesehatan. Oke. Nah, olehnya itu kita merasa harus terjun juga sebagai seorang praktisi, sebagai seorang tenaga kesehatan yang tentunya harus mempunyai orang di tempat posisi politik itu. Karena kita sudah belajar beberapa kegiatan politik beberapa tahun terakhir ini, kita cuman menitipkan tenaga kesehatan ini cuma menitipkan hal-hal yang berbau tentang kesehatan. Betul. Kenapa tidak kita terjun langsung memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita yang ada di tenaga kesehatan. Poinnya adalah kita menginginkan bahwa profesi dokter ini bukan hanya sebagai yang membawa aspirasi, tapi terjun langsung sebagai pengambil kebijakan juga, memberikan saran ya terhadap aturan itu ya. Oke. Ini mungkin agak menarik Kakak. Kita masuk sedikit mungkin sebagai seorang dokter, integrasi keilmuannya pasti sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada tidak bocoran khusus mungkin Kakak Ardi, apa yang Kakak Ardi lihat begitu sebagai seorang dokter harus kemudian terjun ke lapangan gitu, yang tadinya mungkin di ruangan medis dan sebagainya. Apa yang Kakak Ardi rasakan sebenarnya? Ya, kalau berbicara tentang kesejahteraan, kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau kesejahteraan dalam lingkup kehidupan saya sendiri sebenarnya ini sudah alhamdulillah sudah lumayan. Tapi mengapa kita mesti dan harus terjun juga untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, minimal masyarakat yang ada di sekitar kita di dunia kesehatan, karena kita jumpai juga masih banyak hal-hal seperti infrastruktur kesehatan yang belum bisa merata di seluruh Sulawesi Selatan misalkan, di Indonesia secara khusus misalkan. Terus banyak kebijakan-kebijakan yang berbau politik yang sebenarnya kita bisa jangkau ketika kita sudah ada di tempat itu, di jarum-jarum politik itu. Makanya
ketika beberapa bulan ini terakhir, karena begini, politik itu candu. Ya, menarik ini. Oke. Politik itu candu, jadi semua latar belakang itu bakal jadi nomor 2 ketika kita sudah berada di politik. Oke. Baru-baru ini kan saya diamanahkan jadi ketua DPC. DPC Demokrat Kabupaten Baru. Baru ya. Terus diamanahkan lagi jadi caleg. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa politik ini candu ya? Seperti kita tahu, hampir semua kalangan, semua background profesi pasti alurnya ke politik. Kembali lagi, semua kebijakan itu pasti berbau politik. Iya. Ujungnya adalah bahwa setiap keputusan tentang lini kehidupan masyarakat ya diambil dari melalui keputusan politik benar, seperti itu. Oke. Saya mau mungkin masuk lagi Kak terhadap kan pasti begini Kak Ardi. Pasti banyak masyarakat juga yang dalam tanda petik Kakak ya, yang mungkin responnya berbeda gitu. Apa tuh ini? Nah dokter mau masuk di politik gitu. Kakak Ardi punya tanggapan sendiri tentang ini? Sebenarnya memang seyogianya kan seperti itu. Bakal ada pro dan kontra menyampaikan, tapi itu tidak secara eksklusif atau secara langsung. Mungkin dalam hati saja masyarakat atau orang-orang tertentu saja, oknum-oknum yang menyampaikan. Tetapi setelah kita berjumpa, bertemu, memberikan pemahaman tentang bagaimana politik kesehatan juga penting dalam lini kehidupan, karena yang dibawa juga adalah mereka. Bukan serta-merta individu kita saja. Kita bawa atas nama mereka juga sebagai orang yang bakal memilih dan mendoakan kita sebagai caleg. Berarti ya abaikan saja lah kalau ada suara-suara begini. Suara-suara sumbang. Suara sumbang. Mungkin saya agak masuk lagi. Ini terkait isu kesehatan. Ini sebenarnya banyak dan praktis. Hampir setiap saat ini kita lihat. Ada masyarakat kodong tidak mampu untuk masuk dan membiayai kesehatan. Ada mungkin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apakah itu menjadi keresahan Kakak Ardi sendiri atau gimana? Iya benar. Ini kan kita lihat di lapangan. Beberapa tahun terakhir kan saya bergelut di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Kita lihat sendiri. Kan alhamdulillahnya lagi BPJS sekarang itu pertanggungannya sudah hampir 85% sudah mengcover semua masyarakat Indonesia. Entah itu yang dibayarkan oleh pemerintah ataupun mandiri. Tetapi kan masih ada beberapa persen yang tidak tercover. Dan itu tidak bisa dipungkiri, harus kita yang jemput bola, nggak bisa. Tidak bisa karena heterogennya masyarakat kita ini kan berbeda-beda. Perilaku dari mereka-mereka ini juga berbeda-beda. Makanya kita memfokuskan ketika kita masuk dan jadi ya infrastruktur kesehatan ini penting karena jangkauan masyarakat untuk fasilitas kesehatan ini yang utamanya di daerah-daerah bawah itu masih kurang. Apalagi mungkin semakin ke sana ini akses untuk menggapai yang namanya layanan rumah sakit, layanan kesehatan yang fundamental yang misalnya hanya untuk pemeriksaan kesehatan saja itu susah sekali kayaknya rasanya Kakak Ardi. Iya benar, susah karena kita juga ketika di lapangan melakukan bakti sosial, antusiasme masyarakat itu banyak ya Kak ya, tinggi sekali. Karena yang pertama kita kan begini. Di Indonesia itu kan kita di fasilitas kesehatan pertama itu cuman fokusnya kita di puskesmas. Puskesmas ini jadi lini pertama yang entah itu kuratif ataupun mengobati, semuanya di situ diadakan. Jadi seyogianya sebenarnya pemerintah harus merangkul juga pihak-pihak swasta seperti klinik-klinik di sekitar, tempat praktek-praktek di sekitar, bidan sekitar atau dokter praktek swasta, supaya semua ini dalam satu lingkup populasi masyarakat itu bisa tercover masalah kesehatannya, masalah sanitasinya, semuanya.
Jadi semua tercover lewat kerjasama gotong royong bersama-sama. Oke. Ada satu mungkin yang menjadi titik poinnya Kakak Ali tentang pemerataan tenaga kesehatan. Ini sebenarnya menjadi isu yang sangat penting juga sebenarnya. Di suatu kampung A dan kampung B itu rata-rata, misalnya kampung yang terluar, apalagi yang sulit dijangkau dengan kendaraan, rasa-rasanya masyarakat sulit untuk mendapatkan yang namanya pelayanan kesehatan. Sudah banyak kasus namanya digotong baru bisa dapat pelayanan kesehatan. Bagaimana menurut itu kalau begitu, Kak? Itulah yang jadi juga keresahan kita. Makanya saya bilang tadi dari infrastruktur kesehatan yang masih kurang, karena kan kita kebanyakan dalam satu kecamatan itu biasanya cuma satu puskesmas. Itu bisa mana mungkin bisa mengcover 20.000 atau 30.000 warga di sekitar situ. Dalam satu hari. SDM yang kita punya di dalam satu puskesmas itu tidak bisa mengcover sampai beberapa orang dalam satu hari. Dan mungkin sampai 1.000 atau 2.000 orang yang bisa dia cover. Susah kayaknya. Makanya saya bilang infrastruktur itu penting. Makanya ketika kita sudah di dalam, kita harus memperjuangkan itu. Kembali lagi masalah pemerataan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita itu memang kekurangan, utamanya spesialis. Kalau di tingkatan dokter ya, spesialis itu kenapa? Karena memang sekolahnya yang susah, terus sekolahnya yang lama, terus penyelesaiannya setelah itu kebutuhan di kota saja belum terpenuhi, apalagi dia mau pergi di kampung-kampung. Pasti dia pilih sesuatu yang lebih nyaman dan lebih menguntungkan lagi. Berarti salah satunya adalah bagaimana pendidikan profesi dokter ini dipermudah juga ya, begitu ya? Iya. Jadi beberapa terobosan terakhir ini, yang terakhir ada undang-undang kesehatan yang disahkan oleh DPR, itu ya ini sudah mencakup semua elemen kesehatan untuk mempersiapkan pemerataan tenaga medis. Jadi ada formula baru yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang sebenarnya kita bisa support. Ada juga hal yang harusnya sebenarnya kita sama-sama diskusikan. Oke Kak, mungkin saya ingin bertanya lebih jauh lagi. Ada tidak spesifik isu yang Kakak bahas sendiri yang misalnya ketika rakyat atau masyarakat konstituennya Kakak Ardi sendiri memberikan amanah itu, ada tidak? Kasih kami bocoran isu apa sih sebenarnya yang paling penting untuk segera kita perjuangkan bersama-sama Kakak Ardi? Iya, isunya itu sebenarnya awalnya yang saya bilang tadi adalah infrastruktur kesehatan ini. Utamanya pemerataan pembangunan infrastruktur, misalkan puskesmas, rumah sakit harus cepat didorong. Misalkan dalam satu kabupaten itu yang selama ini masih menggunakan masih satu rumah sakit. Orang merasa lebih suka ke rumah sakit yang terdekat daripada kampungnya daripada ke rumah sakit kabupatennya sendiri. Betul. Nah, terakhir itu di Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep itu ada di daerah pulau rumah sakit terbaru. Nah, itu adalah terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya rasa percepatan itu wajib. Percepatan infrastruktur itu wajib. Karena kita lihat banyak kasus utamanya di daerah Luwu utara sana. Digotong sampai puskesmas juga. Itu pun kan puskesmas juga tidak memadai karena SDM-nya mungkin yang kurang. Yang ada kan cuma dokter umumnya. Terus alat-alatnya mungkin yang kurang. Hal-hal ini yang perlu sebenarnya sama-sama kita diskusikan dan kita perjuangkan. Karena kenapa? Memang dalam dunia kesehatan itu semua hal barang-barangnya itu mahal. Memang mahal karena membangun infrastruktur kesehatan memang itu agak butuhkan effort yang tinggi. Karena kayak misalkan kita beli barang alat kesehatan itu harganya sekitar 2 miliaran ya, sampai 3-4 miliar. Kalau dibangun infrastruktur jalan itu bisa berapa kilometer kan? Perbandingannya seperti itu. Cuman karena kita ini adalah negara yang harus menyeimbangkan antara kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, jangan juga ditinggalkan hal-hal yang kayak begitu. Pelayanan dasar yang wajib segera dipenuhi oleh pemerintah, itu salah satunya adalah kesehatan. Kak Ardi, mungkin saya ini adalah pertanyaan yang sedikit normatif mungkin. Kak Ardi
saya bocoran, ada tidak rencana Kakak Ardi ke depan ini untuk membuat sesuatu, mungkin ngajak para teman-teman para medis dan sebagainya dalam hal perjuangan isu layanan kesehatan dan sebagainya. Apakah Kakak Ardi punya ide atau seperti apa sebenarnya? Kemarin saya kebetulan kan saya bergerak di organisasi kepemudaan juga di KNPI. KNPI ya? Oke, saya ketua harian PD KNPI Sulsel. Oh iya. Terus saya juga bergerak di Pemuda Muhammadiyah Sulsel. Kemarin kita akan sementara mau buat Jambore Pemuda namanya. Jadi kita kumpulkan beberapa elemen organisasi kepemudaan, lalu kita berikan gambaran begini loh Sulawesi Selatan sekarang. Apa kita buat pemuda, buat anak-anak muda, apa yang akan dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada sekarang. Jadi semua bisa kita lewati bersama-sama. Artinya kerjasama, gotong royong untuk membangun daerah. Oke, ini menarik sekali ini sebenarnya Kak Ardi. Sebenarnya saya mau lebih jauh sebenarnya Kak Ardi, cuman mungkin untuk sesi pertama kali ini mungkin terakhir saya mau minta mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua pendengar podcast Q1. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Ardi. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Hari ini kami dokter tenaga medis berusaha masuk ke dunia politik untuk sama-sama kita memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Dapil khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya termasuk dari salah satu caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel 6, daerah Maros Pangkep Baru dan Parepare. Memohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan dan ikhtiarkan ini bisa tercapai dan kita sama-sama membangun Sulawesi Selatan dengan ikhlas dan baik. Amin. Itu impian besarnya. Baik Kak Ardi. Ini nih ada sesi terakhir sebenarnya. Sesi pamungkas saya ini sebenarnya Kak Ardi. Saya akan memberikan 2 pertanyaan, 2 opsi. Kakak Ardi tinggal memilih saja salah satunya. Gitu. Jadi di kamera ini Kakak saya akan memberikan. Oke. Yang pertama, Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Berarti anak milenial ini. Oke. Rumah sakit atau kantor? Kantor. Rumah sakit juga bisa jadi kantor. Kayak ini. Ada salah pertanyaan ini Kakak Cito ini. Oke, yang ketiga. Ini agak sulit ini. Dokter atau politik? Politik. Dengan politik kita bisa menyelamatkan banyak orang. Oh iya. Terakhir, podcast atau talk show? Ya, talk show. Oke, terima kasih Dr. Ardi atas waktu dan semoga ini menjadi impian besarnya Kak Ardi bisa tercapai dan kita dukung semuanya gitu. Jangan lupa terus saksikan podcast Q1 di sesi opsi obrolan pintar seputar politik. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Kak Ardi.